Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renaldi Dika Kendri dan dua teman saya ada Fajri Iza dan juga Kenvia. Kami dari tim Ngapak United States atau NUS dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Di sini kami akan memaparkan terkait ide bisnis dari Oleo Chemicals yang dimana ini merupakan industri yang sangat potensial di masa depan dan mampu atau bisa dikembangkan oleh PT Pupuk Kaltim itu sendiri. Business background and objective. Oleh kimia ialah senyawa kimia turunan trigliserida yang bahan bakunya berasal dari minyak atau lemak hewani dan nabati serta biji minyak. Jenis oleh kimia dibagi menjadi dua, oleh kimia dasar dan turunan. Oleh kimia dasar terdiri dari fatty acid, glycerol, fatty methyl ester, dan fatty alkohol. Produk turunan oleh kimia antara lain sebagai bahan utama atau tambahan dari berbagai industri, kosmetik, farmasi, sabun, deterjen, makanan minuman, pelumas, elastomer, dan plastik. Kelebihan dari oleh kimia antara lain bahan aman, ramah lingkungan, biodegradable, biaya rendah, dan terbarukan. Indonesia adalah salah satu negara produsen minyak sawit terbesar, di mana minyak sawit yang diproduksi dari pertanian kelapa sawit merupakan bahan utama dari oleh kimia. Pasar yang menjanjikan untuk produk oleh kimia yakni Asia Pasifik, Amerika Utara, dan Eropa. Diversifikasi usaha oleh kimia yang berkelanjutan dan hemat sumber energi sangat penting bagi ekonomi nasional di masa depan. Ya, selanjutnya ada marketing strategy and promotion, di mana kami membagi dua kebijakan. Yang pertama ada STP dan juga 5P. Di STP sendiri ada tiga metrik. Yang pertama ada segmentation, targeting, dan juga positioning. Di segmentation tersendiri, PT Pupuk Kaltim ini memiliki market yang B2B, yang menjual hasil olahan dari Oleo Chemicals. Produk Oleo Chemicals dari PT Pupuk Kaltim ini nantinya dapat didistribusikan ke berbagai perusahaan di Indonesia maupun di internasional. Berdasarkan data yang kami kutip dari Kementerian Perindustrian atau Kemenperin, kami membagi segmentasi pasar kami menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada total addressable market atau TAM, yaitu adalah total jumlah perusahaan yang kami bisa didistribusikan. Ada 17 perusahaan di industri biodiesel dan ada juga 11 perusahaan di industri oleh chemical dasar, di mana nantinya ada juga serviceable addressable market atau SAM. Perkiraan yang kami bisa layani sebanyak 50% dari total market yang ada. Dan juga yang terakhir, service obtainable market atau SOM, di mana perkiraan yang bisa kami akuisisi menjadi pelanggan tetap dan untuk uji coba atau trial error adalah perusahaan yang ada di Kalimantan itu sendiri, yaitu PT Multi Biofuel, tepatnya di Kalimantan Timur. Selanjutnya adalah targeting atau produk Oleo Chemicals ini tidak terpaku terhadap target pasar mana yang akan dituju. Jadi untuk target market itu hampir sama dengan segmentasi pasar yang telah kami tentukan di awal. Dan selanjutnya adalah positioning, di mana secara competitive landscape PT Pupuk Kaltim nantinya jika merencanakan atau melaksanakan industri Oleo Chemicals, PT Pupuk Kaltim akan menjadi satu-satunya di perusahaan di Indonesia yang mengadopsi industri Oleo Chemicals dengan menggunakan sistem Resipalm yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Selanjutnya adalah kebijakan 5P atau 5P. Yang pertama adalah produk. Beberapa Oleo Chemicals yang umum digunakan di pasaran saat ini antara lain adalah minyak kelapa sawit, minyak kelapa, dan juga kedelai. Di mana digunakan di pasaran saat ini antara lain adalah minyak kelapa sawit, minyak kelapa, dan juga kedelai. Di mana minyak kelapa sawit ini merupakan sumber oleokimia yang menawarkan manfaat yang signifikan, alami, biodegradable, terbarukan, biaya rendah, serta sangat efisien dan juga produktif. Sedangkan dari sisi price-nya atau harganya, kami mengusahakan untuk menetapkan harga yang sebisa mungkin terjangkau hingga konsumen tingkat akhir. Sedangkan untuk mencapai produk market fit ini, kita juga harus menjalin kerjasama dengan pemerintah agar bisa dibantu terkait subsidi dan sebagainya. Selanjutnya adalah place atau tempat ya. Pendistribusian produk nantinya melalui MOU yang terjalin dengan perusahaan di industri biodiesel dan juga oleokimia dasar
Dan juga tidak menutup kemungkinan kita akan bekerja sama dengan mitra-mitra yang dimiliki oleh PT Pupuk Kaltim itu sendiri. Selanjutnya, untuk pabrik atau ekosistemnya akan tetap di Kalimantan Timur karena di sini memiliki supply capacity yang cukup terkait kelapa sawit itu sendiri. Sedangkan selanjutnya adalah promotion. Secara produk dari Oil Chemicals ini menawarkan produk yang sesuai dengan minat dan kebutuhan dari market yang ada saat ini maupun yang ada di masa depan nantinya. Sehingga nantinya PT Pupuk Kaltim tidak akan menemui banyak hambatan atau permasalahan terkait hal promosi. Selanjutnya ada partnership. Partnership yang akan kita lakukan dan yang akan kita tawarkan ke partner kita, benefitnya ada berbagai macam. Yang pertama adalah mereka akan memperoleh pasar yang luas, mereka akan menggunakan teknologi terkini, dan mereka akan memiliki order retention yang tinggi karena bisnis kita adalah B2B secara long term. Selanjutnya kami juga sudah mempersiapkan financial projection kita, di mana kita menghitung BEP atau break even point dan juga payback period, di mana kita di BEP sendiri itu mendapatkan angka 763 ton. Dan artinya si PT Pupuk Kaltim ini harus menjual sebanyak 763 ton untuk mencapai BEP. Sedangkan untuk payback periodnya kami mendapatkan angka 22,89 yang artinya bahwa bisnis ini akan bisa mengembalikan uang investasi di awal selama kurang dari 2 tahun. It's very great number for this business. Selanjutnya adalah business revenue stream, di mana kami menetapkan margin penjualan sebesar 1.500% atau 15 kali lipat dikarenakan terdapat hilirisasi atau pengolahan dari industri oil chemicals ini sendiri. Analisis SWOT. Yang pertama, strength. Oleh kimia berbahan baku utama minyak sawit berasal dari perkebunan kelapa sawit dengan sistem presipal. Manfaat oleh kimia sendiri antara lain biodegradable, efisien, produktif, terbarukan, dan biaya rendah. Kedua, weakness. Harga bahan baku oleh kimia fluktuatif. Dan kami harus bermitra dengan pabrik lain untuk memenuhi kebutuhan bahan baku. Yang ketiga, opportunity. Oleh kimia dapat digunakan pada berbagai bidang industri, seperti farmasi, makanan, minuman, kosmetik, pelumas, dan plastik. Keempat, trade. Kualitas mutu bahan baku bersaing dengan importir, serta kebijakan pemerintah yang mempengaruhi harga komoditas dari oleokimia. Yang berikutnya adalah Business Operational Framework. Business Operational Framework yang akan digunakan dalam industri olahan oleokimia ini adalah B2B dan B2G. Apa itu B2B dan B2G? B2B adalah business to business dan B2G adalah model business to government. Jadi, Pupuk Kaltim akan menjual produk oleokimia ke pabrik industri dan akan menjual ke government di luar Indonesia maupun di Indonesia. Pupuk Kaltim sebagai pengolah dari bahan baku kelapa sawit yang kemudian diolah menjadi senyawa oleokimia. Senyawa inilah yang menjadi bahan baku untuk industri. Bahan oleokimia tidak hanya digunakan di Indonesia, namun juga digunakan di seluruh dunia. Oleh karena itu, bisnis oleokimia yang akan dijalankan oleh Pupuk Kaltim ini bisa melakukan ekspansi ke luar negeri. Dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, maka bisnis tersebut bisa berkembang. Karena Indonesia adalah produsen terbesar dari minyak sawit, sehingga olahan oleokimia yang dibutuhkan oleh pasar dunia ini bisa menjadi potensi keuntungan bagi Pupuk Kaltim. Kesimpulannya, oleokimia menggunakan bahan baku terbarukan sehingga dapat menjadi pengganti petrokimia. Oleokimia termasuk ke dalam ekonomi hijau karena oleokimia berasal dari bahan dasar renewable energy sehingga tidak merusak bumi. Proses hilirisasi yang bersumber dari minyak sawit mengakibatkan keuntungan olahan dari oleokimia akan berlipat ganda. Pemanfaatan olahan oleokimia sebagai pembentuk produk yang familiar dalam kehidupan sehari-hari sehingga potensi keuntungan sangat tinggi. Oleokimia juga sebagai senyawa pembentuk bahan bakar dan energi, di mana akan mempengaruhi inflasi suatu negara.
Modal investasi bisnis ini menguntungkan karena perhitungan BEP layak untuk dijalankan sehingga memenuhi asas ekonomi bisnis, yaitu minimum input dan maksimum output. Oleh karena itu, tim kami menyarankan Pak Rahmat agar memilih Oleh Kimia sebagai diversifikasi usaha dari pupuk Kaltim. Saran dari kelompok kami, berdasarkan realitas saat ini, kelebihan kapasitas produksi olahan Oleh Kimia, maka harga sedang kurang menguntungkan. Maka kebijakan pemasaran yang efektif dengan tidak menurunkan harga Oleh Kimia sehingga keuntungan yang diperoleh dapat maksimal. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada babak berikutnya.